Pertanyaannya Pak? Ya, selamat ya. Kok lulus? Banyak beritanya salah. Lulus ujian kualifikasi. Jadi stepnya kalau di Masih ada 4 kualifikasi lagi. Jadi kemarin ujian kualifikasi itu yang pertama. Tapi ujian kualifikasi itu juga susah banget ya, nggak mudah gitu. Dan Dia nggak tidur seminggu. Wow. Lagi nggak apa-apa biar tahu. mentornya gurunya tuh ini. Nah, ujian kualifikasi itu memang lumayan susah, dan kayak bener-bener apa ya, ternyata ya memang benar nggak mandang siapapun yang ada di depannya, ya namanya mereka ada 7 penguji, ada profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya masing-masing, dan mereka benar-benar memberi masukan-masukan dan alhamdulillah bisa menyempurnakan nanti Disertasinya 8,7. Padahal dengan banyak catatan banget. Jadi selama sidang kenapa aku sampai nangis tuh karena ya aku ujian kualifikasi orang pertama di angkatanku plus 2 jam. Yang lain cuma 15 menit. Sebetulnya dia distrap. Aku sampai 2 jam. Jadi Distrap. lumayan berat, tapi alhamdulillah. Yang nungguin aja capek. Gimana yang itu? Tapi kan Padahal udah 3 hari aku presentasi depan dia perfect katanya, perfect. kalau itu kan jalan 7 kan ya? Step selanjutnya apa, Bun? Step selanjutnya masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Tidak proposal. Terus kan setahun setengah kemarin itu kan aku lebih ke belajar ya, lebih ke bener-bener belajar yang ada kuliahnya dan lain-lain. Kalau setahun itu udah setengah aku lewatin. Setahun setengah ke depan ini bener-bener disertasinya. Kebetulan aku pilihnya penelitiannya kualitatif, jadi banyak akan banyak ketemu orang, ya wawancara gitu. Jadi kayaknya di kelas aku sendiri yang berdua ya, yang lainnya pakai penelitian kualitatif. Disertasi soal apa sih, Bu? Karena kan dulu judul aku kan yang memang aku concern banget adalah kekerasan terhadap perempuan ya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba aku ganti judulnya, yaitu adaptasi artis terhadap transformasi digital gitu. Karena menurut mereka belum ada yang angkat ini, kalau kekerasan udah banyak gitu. Tapi jurnal yang aku bikin tetap tentang kekerasan karena udah terlanjur setengah jalan, jadi yang berubah cuma disertasinya. Tapi kalau jurnal yang kemarin itu aku udah masih tetap pakai kekerasan. Bun, alasan Bunda lanjutin ke S3 apa sih, Bun? Alasan Bunda lanjutin S3 gitu. Entah apa disiap udah mapan itu sebagai entertainer gitu kan. Iya, namanya mencari ilmu itu kan gak ada batasannya. Lagian juga dari pihak papaku juga, mungkin karena papaku juga dulu dokter gitu ya, jadi kayak pengen ada anaknya juga. Dulu pernah selalu bilang bahwa mudah-mudahan ada anakku satu yang dokter juga gitu. Dan kebetulan PSDM ini cocok banget sama pekerjaan ayahku dulu, yaitu di UNICEF gitu, dengan membantu orang dan di negara-negara yang memang membutuhkan beliau gitu. Jadi mudah-mudahan dengan nanti aku bisa lulus, bisa banyak berdedikasi untuk Indonesia. Siapa? Orang Indonesia. Asana sendiri gimana istrinya S3 dengan Dari presentasinya gimana sih? saya kan S4. Oh iya, betul. Sebentar lagi lulus K1 loh. Nih. Nah, Saling support dalam pendidikan itu bagaimana sih? Nanti tanya Dani. Kalau Dani bilang kalau aku ini S4 nah. Kamu itu S4 nah. Bagi waktu gimana sih Bunda sih juga nih di dunia entertain? Bagi waktu mungkin Bunda dunia entertain sama pendidikannya seperti Memang membagi waktunya yang luar biasa menurut aku tantangannya di sini, karena kan aku juga ibu rumah tangga, aku juga ngurus anak dan suami, aku juga bekerja bisnis ya, dan tidak mudah sebenarnya mengatur waktu di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Tapi support dari suami, support dari anak, support dari orang sekitar tuh luar biasa banget. Jadi kayak di saat hari-hari aku nangis, saat hari-hari yang aku kayak aku lelah, aku nggak mungkin lanjutin, dan teman-teman sekelasku Masya Allah banget. Kamu bilang terima kasih itu. Iya, terima kasih. Dan juga ya, PA1 aku dan PA2 aku ya, Pak Suko dan Pak Fendi, yang ayo bisa baca, belajar. Karena cara berpikir S3 tuh tidak seperti
kalau mungkin teman-temanku yang akademisi mereka udah biasa gitu ya. Kalau aku kan dulu S1 ya lumayan ya terlalu susah ya. S2 waktu itu aku ambil bisnis karena memang aku butuh basic bisnis, gak punya basicnya gitu. Nah di S3 ini PSDM pengembangan sumber daya manusia aku banyak menemukan hal-hal yang menurut aku begini ya gitu, dan cara berpikirku juga semua tuh benar-benar dirubah gitu. Jadi mudah-mudahan aku kalau bisa, karena Universitas Erlangga kan salah satu universitas negeri terbaik gitu ya, jadi tidak menyesal kalau aku masuk situ gitu, karena aku dituntut untuk ya lo harus belajar, nggak bisa masuk sini tapi mau setengah-setengah cuma dapat gelar S3 doang tapi nggak bisa pakai gitu. nggak bisa pakai embel-embel artis, nggak bisa. Nggak bisa, ternyata Harus memang belajar. harus belajar gitu, dan aku senang karena aku dituntut di sini untuk aku siapapun kamu ya, kamu harus bisa cari berita, jadi harus belajar, harus benar-benar. Dan aku disupport banget sama suami dan anak-anak, jadi aku benar-benar masya Allah yang Pokoknya aku minta sampai S7. Gimana Mas Anang juga Oh, motivasi nggak sih? Azrul juga motivasi di kampus. Mas Anang kalau motivasi juga nggak dengan Azriel seperti apa? Kan udah Azriel. Berita. nyetir mobil Dari Jakarta ke Surabaya. udah nyetir mobil dari Jakarta ke Surabaya, udah semua. Ternyata masuknya bukan Agustus 12 September. September. Jadi berubah semuanya ganti lagi. Anak bener-bener. Terus kita pengen nyari apartemen, nyari kos-kosan. Akhirnya maunya di rumah abah, di rumah saudara kita yang ada di Baru Sapi. Udahlah, lebih aman nitipin anak di sana kan. Ambil apa S2-nya Azriel? Politik. Politik. Jadi S1-nya bisnis, S2-nya politik. Bun, terinspirasi oleh Bunda masih Bun aja. Ya terinspirasi, kalau yang bagus kan nggak apa-apa ya Mas. Anaknya bundanya itu. Tapi ngelepasin Azriel buat Iya. gimana sih Bu? Banyak yang kangen juga kan Laki-laki pasti. itu bukan dilepas, mau suruh pergi. Gimana aku suruh pergi? Dulu kan pengennya di sekolah di luar. Kita udah bilang pokoknya kita berdua orang tua akan bekerja keras lah kalau bisa, memang dia harus. Tapi terus dia mikir tuh kalau aku mau ngambil yang politik, kan politik Indonesia ya, gitu dia pengennya ngambilnya di Indonesia aja, dan alhamdulillah diterima di UNER gitu, dan aku senang banget karena bisa satu alma mater jadinya. mau ngikutin jejaknya Mas Anang mungkin? Loh Mas Anang dulu masuk UNER nggak bisa. Aku ini orang yang gagal total di UNER. Tapi Mas Anang mau ambil S2 loh di UNER. Insya Jadi Allah. keluarga UNER nih kita nih. Termotivasi nggak sih Mas Anang dari kesuksesan? Iya makanya kan Bunda nanti lulus, Azriel juga. Mungkin aku bisa satu kelas sama Azriel. Sepertinya aku satu kelas. Bun, target dan Mudah-mudahan. rencana setelah dapat gelar dokter apa sih Bun? Aku tuh gak ada ngoyo-ngoyo kayak habis dapat gelar dokter mau ngapain, belum terpikir ya kalian belajar dulu aja, orang susah banget berdiri. Yang penting aku bisa mendapatkan bener-bener ilmunya di sana, aku bisa belajar yang bener, dan ke depan nih setahun aku bener-bener gak akan banyak pergi-pergi, hanya fokus kayak kerja, rumah sama Sekolah, rumah sekolah. kerja sama sekolah. Jadi bener-bener aku blok dulu kayak kehidupan yang lain, karena kalau aku nggak Gak apa-apa pun aku ngurus rumah juga bisa. Kalau nyuci, masak bisa. kamu apa-apa aja nanya aku di celana dalam di mana. Ya nggak perlu dijelasin jalan Kalau ini nggak ada. Kesulitannya apa sih Bun? Ada nggak Bun? Terus apa guys? Kesulitannya apa Bun? Selama ini dalam ini. Enggak, kesulitannya apa? Kesulitannya ya tadi Mas, mungkin kalau aku tuh fokusnya belum ada anak, suami, terus benar-benar fokusnya kuliah aja, mungkin aku bisa, aku yakin gitu. Tapi karena ke distract dan semuanya apa-apa kan masih bunda gitu ya. Jadi nggak masalah, memang udah terbiasa begitu gitu, dan akhirnya harus memang menghandle dan membagi waktu untuk bisa mana yang aku prioritaskan, mana yang memang waktunya aku untuk belajar gitu. Jadi anak-anak tidur jam 9 malam, nah itu aku Dia belajar. 1 jam aku fokus belajar gitu. Terus jam 11 baru aku istirahat, karena aku sekarang nggak bisa tidur terlalu malam kan. Bangunnya juga udah alhamdulillah udah main bangunnya subuh, udah bangun pagi udah sampai malam lagi gitu. Jadi seneng lah hidupnya gitu, teratur.